Tidak adanya akses jalan yang layak menjadikan 4 Pekon yang berada di Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat, terisolir. Hal ini tentunya berdampak pada perputaran roda perekonomian masyarakat yang terhambat. Sebab untuk menjual hasil bumi atau pertanian ke pengepul saja, masyarakat di 4 Pekon yakni Bandar Dalam, Waiharu, Waitias, dan Siring Gading harus mengeluarkan kos ojek sebesar Rp2.500 hingga Rp5.000 per kilonya. Sedangkan untuk keluar atau masuk dari 4 Pekon atau desa ini dengan memakan jasa ojek bermotor, per orangnya akan dikenakan tarif sebesar Rp500.000. Tentunya terbilang cukup mahal, bukan? Wajar saja jika tukang ojek di 4 daerah ini mematok tarif ongkos yang mahal, sebab mereka harus bertaruh nyawa untuk mengangkut hasil panen ataupun penumpang melewati jalan rusak penuh lumpur serta menghadapi terjangan ombak Samudra Hindia yang ganas. Adit, warga Pekon Bandar Dalam yang sudah puluhan tahun menggeluti profesi sebagai tukang ojek pengangkut komoditi hasil panen milik warga di wilayah enklave tersebut menjelaskan, sulitnya akses jalan yang harus dilalui menjadi penyebab ongkos ojek mahal. Dirinya mematok tarif Rp2.500 untuk setiap kilo barang yang ia bawa. Itu pun jika cuaca cerah. Sementara jika cuaca buruk, ia mematok hingga Rp5.000 per kilonya. Adit meminta pemerintah pusat segera membangun jalan penghubung ke wilayah enklave tersebut. Sebab dengan adanya akses jalan yang baik, perputaran roda perekonomian masyarakat dapat berjalan dengan baik. Biasa. Gimana Mas, bisa jelas medannya? Ya, lumpur yang sangat dalam loh Pak, lumpurnya. Kalau di sini udah penghujan, lumpurnya luar biasa. Kita kadang-kadang sampai minep-minep di tengah jalan. Kadang 1 hari sampai 2 hari nggak tembus kita. Apalagi kalau ketumbur muara-muara itu pada banjir. Mungkin resikonya juga tinggi Mas ya? Ya sangat luar biasa. Bulan-bulan kemarin kawan-kawan kita banyak kehilangan motor. Kenapa itu Mas? Kanyut Pak sama muara. Karena banjir. Kalau masalah kecelakaan di jalan itu udah Korban biasa lah Mas? tantangan kita. Pernah ada korban nggak? Kalau korban, kalau langsung meninggal kayaknya belum. Tapi kalau cacat banyak. Banyak ya? Ya. Harapan saya, yang pertama transportasi itu paling penting. Ya jalan itu paling penting. Karena hasil gimana pun banyak di dalam sini, itu nggak ada artinya kalau jalan kita itu nggak bisa dilewatin orang. Di lain pihak, Kepala Pekon Bandar Dalam, Rudi Meilano, mengatakan hasil perkebunan dan pertanian di desanya melimpah seperti kelapa, damar, lada, pisang, dan juga kopi. Namun keterbatasan akses jalan membuat para petani selalu merugi karena mahalnya ongkos yang harus dikeluarkan oleh petani. Ia berharap pemerintah pusat melalui KLHK dapat mengeluarkan perjanjian kerjasama atau izin agar jalan bisa segera dibangun. Jadi kalau ojek orang seperti itu nyampe 600-700 Pak. Satu orang? Satu orang. Itu sekali berangkat? Sekali berangkat kan seperti itu. Dari mana ke mana itu Pak? Dari pusat ini nyampe ke desa-desa Bandar Dalam seperti Waiharu, Waitias, Siring Gading. Kalau Siring Gading itu bisa nyampe 700 Pak. Itu kalau ojek orang katanya seperti itu. Tapi kalau dia hasil bumi seperti kopi, lada itu kiloan Pak. Seperti itu. Per kilonya bisa berapa? Per kiloannya kalau dia pas musim penghujan itu nyampe 5.000-an kan seperti itu. Karena itu nggak bisa ditempuh 1 jam 2 jam Pak, artinya bisa nyampe itu sehari kan seperti itu. Kalau pas motor dorang itu rusak itu bisa nginep di jalan kan seperti itu Pak. Jaraknya itu 19 kilo Pak. 19 kilo? 19 kilo. Bisa ditempuh naik ojek berapa lama? Kalau ditempuh naik ojek itu tidak bisa dipastikan dengan waktu Pak kalau di sini. Artinya mau perjalanan itu nyampe 3 jam itu kan seperti itu. Bisa-bisa itu nyampe 6 jam Pak. Bahkan bisa-bisa nyampe sehari kan seperti itu. Ya kalau pas muaranya banjir itu otomatis motor seperti barang-barangnya itu dipikul Pak. Nggak bisa dilewati oleh motor, tetap dipikul. Artinya kalau pikul 7 muara itu harus dipikul semua kalau ketika banjir. Dari pesisir barat, kontributor LDS TV, Agus Sanjaya mengabarkan.